Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku. Ini daerah asalku, Lampung. Aku lahir di sini. Tempat yang memberikan banyak cerita bagiku. Setelah sekian lama, aku meninggalkan tempat kelahiranku. Dan sudah saatnya aku pulang. Diwai tulang bawang gegas surga di dunia. Jauh mata memandang naya kerambang. Anggun telepon. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Ibu, Anggun lagi OTW pulang ke rumah. Alhamdulillah, bener, Nak. Kamu nggak bohong. Beneran, Anggun lagi menuju ke rumah. Sudah sekian lama, Nak. Ibu tunggu. Akhirnya kamu datang juga. Iya. Udah pokoknya Ibu nggak usah khawatir. Tungguin aja Anggun di rumah. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Ya udah. Assalamualaikum, Ibu. Sampai ketemu di rumah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Pak, Anggun, Pak. Anak mau pulang, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat toh Anggunnya? Oh, iya. Bapak kalau sekarang belum bisa pulang karena sesuai jadwal Bapak bahwa akan off sekitar 10 hari mendatang ya. Baru Bapak bisa pulang. Ya sudah, Pak. Yang penting Ibu udah kasih tahu ke Bapak kalau Anggun sudah pulang, Pak. Yang penting Bapak sehat-sehat selalu ya. Oke, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau daging kapal cenok jadi pusako.
dari keluarga petani sawit yang dulunya adalah transmigran dari Jawa. Kini daerahku sudah banyak kemajuan. Desaku Bogatama merupakan desa penghasil sawit terbesar di Lampung. Kenapa? Hari ini bakalan bagus banget nih buat kamu. Ah, sok tahu kamu Dan. Sejak kapan kamu jadi beramal? Akbar, aku serius. Ini kabar bagus buat kamu. Sudah, kerja. Loh, mau kemana, Bar? Mau ke lapangan. Tunggu dulu. Beneran ini kabar bagus buat kamu. Aku lihat di sosmed. Kalau Anggun bakalan pulang ke kampungnya. Cie, Akbar ketemu pujaannya loh. Sarah. Ibu, ada apa toh, Bu? Ada kabar baik, Du. Kabar baik apa, Ibu? Kabar baik. Iya, Ibu, kabar baik apa? Mbak mau pulang, Du. Ah, temenan nih, Ibu, mesti ngapusi. Ora. Sarah sama ibu kenapa ya? Kelihatannya senang banget. Semoga ada kabar baik buat mereka. Sebagian di antara kebun sawit ini adalah kebun plasma yang merupakan perkebunan sawit yang dimiliki oleh petani secara mandiri yang bermitra dengan perusahaan sawit. Sementara sebagian lainnya adalah kebun inti yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan swasta. Dan ayahku adalah salah satu petani plasma. Anggun suka fotografi juga ya? Oh iya bener Pak. Nah di sana tuh ada bukit, view-nya kebun kelapa sawit. Sepertinya bagus tuh untuk foto-foto. Oh, boleh sekalian diantar ke sana nggak Pak? Boleh. Nah, ini Mbak tempat kebun kelapa sawitnya. Oh, ini ya Pak. Makasih Pak. Ini sepertinya putrinya Pak Salim ya? Iya benar Pak. Oh, apa yang namanya Anggun? Iya Pak. Halo, oh Pak. iya, Salam saya kenal. Pak Pilius. Halo Pak Pilius. Saya dengar Mbak Anggun ini dulu kuliah di pertanian. Iya benar. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan juga baru balik saya dari Jakarta Pak. Ya, apa yang bisa saya bantu nih? Oke, Bapak sekalian ketemu sama Pak Pilius di sini bisa bantu jelasin ke Anggun bagaimana proses kerjasama plasma antara petani dan juga perusahaan. Oh, ya jadi begini Mbak Anggun. Di awalnya transmigrasi ini berdiri tahun 1985. Pada tahun 94 ini kami mengusulkan untuk di plasma. Kebetulan di sini ada PT Sumber Indah Perkasa atau PT SIP. Nah, inilah plasma-plasma yang dulu diusulkan. Ya, jadi plasma yang ada di sini kurang lebih yang dikelola KUD itu 14.000 hektar. Ya, luasnya. Nah, sampai saat ini plasma ini yang memilikan petani. Untuk itu petani sini cukup meningkat perekonomiannya dengan adanya plasma ini. Ya, mudah-mudahan ke depan ya semakin meningkatlah pendapatan petani. Siap-siap. Makasih ya Pak. Udah mau jelasin ke Anggun. Sama-sama. Semoga nanti Anggun bisa membantu ilmu-ilmu yang udah dapat di Jakarta untuk membantu petani sawit di daerah sini. Terima kasih. Oh ya Mbak Anggun, kebetulan besok ada pertemuan di Balai Pertemuan KUD.
kita acara pertemuan, Mbak Anggun bisa silakan datang. Oh, Jadi baik-baik. untuk mengetahui bagaimana KUD kita. Oke, siap Pak. Nanti saya usahakan hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari. Saya duluan ya Pak. Bapak Mari hati-hati. silakan, hati-hati. Akbar, nah Akbar. Iya Bu. Akbar, tolong ya nanti kamu dampingin Anggun. Kamu kan teman kecilnya Anggun. Apa kamu nggak kangen sama Anggun? Maksudnya apa ya Bu? Ibu doakan kamu jadi sama Anggun. Biar Anggun tidak balik lagi ke Jakarta. Sehingga fokus dengan keluarganya di sini. Kamu ini kan kurang apa lagi? Ganteng, pinter, ketua Karang Taruna Bogatama. Semua gadis-gadis di sini pada ngejar-ngejar kamu. Yuk Sarah kita pulang ya. Ya, Ingat ya, jangan lupa Anggun ya. Sawit tak akan pernah terbenam, sepertimu wahai senja. Kini dia telah menemukan caranya menebarkan manfaat kepada mereka di sekitarnya. Meski aku terlambat menjemputmu, tapi aku yakin engkau akan terus meneteskan kebaikan dari tiap tunasmu. Assalamualaikum Bu. Nak Akbar. Waalaikumsalam. Ini Bu, laporan keuangan KUD Krida Sejahtera. Oh iya, coba Ibu lihat ya. Terima kasih Nak Akbar. Sama-sama Ibu. Oh iya, kalau gak ada lagi yang bisa dibantu, Akbar pamit dulu ya Bu. Tunggu. Jangan pulang dulu ya. Kamu bantu Ibu ya. Bantu apa ya Bu? Sebentar ya. Ya. Iya Ibu. Mas ya Mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Anggun. Ibu. Ibu. Mbak. Kalian sehat-sehat kan di sini? Sehat. Kakak kangen banget sama kalian. Kita juga kangen. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Salam ketiga. Berkas sehat, kerja semangat, kurang semangat. Mbak. Sarah, kenapa? Mbak, aku mau nanya dong. Nanya apa? Mbak bakal balik lagi ke Jakarta nggak? Balik enggak, balik enggak, balik enggak. Kenapa? Ih, Mbak ini serius dong. Serius, Sarah. Emang kenapa sih? Nah, pas banget. Sarah ajak jalan-jalan ya. Kemana? Ada deh. Pokoknya Mbak ikut Sarah aja.
Mbak emang nggak kangen sama teman-teman Mbak? Ya kangen, tapi Mbak bingung mau diajak kemana. Udah deh, pokoknya Mbak ikut aja sama Sarah nanti malam ya. Bener ya? Bener. Oke, udah, ayo. Mbak tuh lihat tuh siapa tuh. Cie. Jadi Kak Anggun pulang karena ini. Iya. Kalian. Udah Mbak, nggak apa-apa. Sabar. Mama udah sampai. Kamu sejak kapan udah sampai di sini? Udah dari tadi sih. Kebetulan tadi aku main sama teman-teman Sarah di daerah sini, jadi mampir ke sini. Oh. Adik kamu mana sama teman-temannya? Ya udah. Nanti aku yang antar kamu pulang ya. Akbar nggak usah. Emang itu maunya mereka. Loh. Emang kamu nggak mau? Yaudah duduk dulu. Tariannya. Iya. Mana ini makanannya? Belum sampai-sampai. Sabar dong. Wah, ini dia Bar yang aku tunggu-tunggu. Laper. Makasih ya. Makasih ya. Lagi apa, Nduk? Lagi ngirup udara segar aja. Kan udah lama Anggun yang ngirup udara segar dekat rumah. Kenapa? Sebenarnya ibu ini ada yang mau ibu tanya sama Anggun. Tapi janji ya jangan marah sama ibu. Enggak dong, masa marah sama ibu sendiri. Kenapa? Kamu kan sudah besar. Kapan pakai hijab seperti ibu dan adik Sarah? Ibu, masih pagi pertanyaannya udah setegang ini. Sebenarnya Anggun tuh udah ada niatan mau pakai hijab biar samaan kayak ibu, kayak adek. Cuman mungkin untuk saat ini Anggun masih belum siap. Jadi mungkin aku mau minta doanya supaya ibu doain Anggun cepet dapat hidayah supaya berhijab sama kayak adek dan ibu. Amin. Amin ya. Iya dong. Saya kesini lagi mengontrol pelaksanaan PSR yang mendapatkan bantuan dana permajaan dari BPDPKS per hektar 30 juta. Dan meskipun pelaksanaan PSR cukup bagus ini, ada tanaman kacangannya, umur bibitnya sudah cukup, jadi ini merupakan PSR yang cukup bagus. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur ya selaku petani dan saya selaku asosiasi bersyukur kepada BPDPKS, mudah-mudahan terus bagaimana meningkatkan bantuan-bantuan tersebut kepada petani. Mungkin itu Akbar penjelasan saya bahwa program BPDPKS ini memang sangat bermanfaat bagi petani kelapa sawit. Oh iya. Istri salam kenal. Oh iya Bu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah gede Bu.
Dan mudah-mudahan Mbak Anggun bisa membangun di Lampung ini, mudah-mudahan nggak kerja lagi di Jakarta. Iya Pak, mohon bimbingannya ya Pak. Iya Pak, mohon bimbingannya ya untuk anak saya Anggun. Oh iya Pak, saya izin keluar sebentar. Oh iya Bu. Mbak Anggun, kita ngobrol di ruangan dulu. Mari Pak. Mari. Oh iya Pak Misri, boleh sedikit dijelaskan bagaimana sih Pak tips-tipsnya menjadi sukses seperti Bapak? Itu sejarahnya agak lumayan panjang, Mbak Anggun. Jadi yang pertama, kami sekeluarga dari Jawa itu ditransmigrasikan ke Lampung. Nah, kami sama orang tua ikut ke Lampung. Nah, kemudian transmigrasi itu mendapat jatah lahan itu 2 hektar. Nah, pemerintah menyiapkan lahan itu. Tapi setelah lahan itu digarap oleh para petani dengan swadaya, maka itu ada hasil tapi tidak mumpuni. Masalahnya di transmigrasi ini itu banyak hama. Ada babi, kemudian ada gajah, sehingga hasil petani seperti singkong, padi itu habis dimakan hama itu. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun 94, karena transmigrasi itu 86, 94 ada program dari gubernur. Nah, dibuatlah plasma kelapa sawit. Nah, kemudian dari plasma sawit itu pemerintah bekerja sama dengan PT Sumber Indah Perkasa, ditanamlah perkebunan kelapa sawit itu. Apa sih manfaat yang diberikan oleh KUD Krida Sejahtera terhadap anggota-anggota petaninya? Yang pertama manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan petani. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya, jalan-jalan di daerah perkebunan itu dan sekitarnya yang dulunya tanahnya itu becek, jalannya becek, mater-mater itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya plasma ini dikeraskan pakai batu. Nah, sehingga jalan sekarang jadi enak. Kemudian yang ketiga, PBB, pajak bumi dan bangunan khusus yang masuk plasma itu dapat dikoordinir oleh KUD, sehingga pada waktu tagihan pajak dari Dispenda itu keluar, maka pada bulan itu juga langsung kita bisa lunasi secara kolektif. Halo Mas Akbar. Pak, maaf, saya mau reminder nih untuk agenda besok rapat kita dengan Pak Bupati ya. Oh iya, terima kasih sudah diingatin, kami hampir lupa untuk agenda rapat. Jadi tolong nanti malam Mas Akbar sama ngajak Mbak Anggun antar dokumen ke Bupati ya. Ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Baik, baik. Ini Pak, laporan KUD. Oh iya, iya. Taruh sini. Oh ya, ini siapa ini? Oh, ini Anggun, Pak. Oh, Anggun. Halo, Pak. Anggun yang anaknya Pak Haji Salim itu ya? Bener. Iya, betul. Yang kuliah di Jakarta. Iya, oh iya, Pak. betul. Silakan duduk. Makasih, Pak. Oh ya, Bar, gimana? Apa yang bisa Bapak bantu? Mohon izin ya, Pak. Jadi Anggun ini dia mau diskusi nih, Pak, tentang peluang pengembangan sawit yang ada di Tulang Bawang ini, Pak. Nampaknya Anggun ini mau ngikutin jejak papanya. Jadi petani milenials. Enggak gitu kok Pak. Kebetulan Anggun udah lama kerja di Jakarta dan berkuliah juga di Jakarta. Ada niat mau banget balik ke kampung mengembangkan bisnis orang tua. Kebetulan Mama bisnisnya kan kelapa sawit. Kebetulan juga mau bantu Mama juga karena kasihan Mama udah lama di kampung sendirian. Gitu sih Pak.
Oh, bagus itu, Gun. Keren itu, iya. Karena memang kita lihat Tulang Bawang ini memiliki luasan sawit yang cukup luas, hampir 30.000 hektar ya. Tapi saat ini memang produktivitasnya jauh menurun. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon sawit yang semestinya sudah dilakukan replanting atau peremajaan sawit. Nah, dengan peremajaan ini itu akan menjadikan produksi sawit kita bisa lebih meningkat dan sekaligus semakin meningkatkan peningkatan masyarakat. Itu masalah yang sekarang itu. Jadi kalau Anggun misalnya mau masuk ikut mengelola sawit ini itu sangat bagus. Kebetulan kalian bisa nggak bikin tampilan layar dari laptop ke proyektor? Bisa kan? Mana aku bisa? Kamu bisa nggak? Enggak. Anggun? Akbar? Bapak, Ibu, mohon izin ya, aku pinjam Anggunnya sebentar. Anggun, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Dan aku rasa ini penting buat aku. Dan aku butuh jawabannya secepatnya. Akbar, kita tahu kalau kamu dan aku punya hubungan emosional sejak lama. Dan aku juga nggak tahu apa aku bisa jawab pertanyaan kamu ini. Dan aku nggak tahu kalau kamu akhirnya mau mengungkapkan perasaan kamu secepat ini. Terlebih soal perasaan kita. Anggun, Iya Bar, sorry. Kenapa? Kamu mau kan? Setupin laptop aku, soalnya biar tampilannya tuh muncul di proyektor. Gun. Iya Bar. Iya, nanti aku coba usahain bantu. Iya nih, aku lagi fokus soal teknis ini. Soalnya bakal ada orang-orang penting nih untuk meeting kali ini. Dan aku nggak mau nih soal kayak gini bisa mengganggu meeting yang membuatnya nggak lancar. Jadi kamu mau kan? Ya, nanti aku bantu. Makasih ya. Akbar, di sini ada kabel HDMI kan? Kayaknya ada. Sebentar ya. Nih ada. Makasih Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Dr. Andes Kodratul Ikhwan, pejabat Bupati Tulang Bawang, ingin menyampaikan bahwa di Tulang Bawang ini terdapat sekitar 35.000 hektar kebun sawit. Dari 35.000 hektar itu terdapat 9.600 hektar milik para petani plasma. Usia sawit ini sudah memasuki usia yang ke-30 tahun. Artinya ini memerlukan program replanting atau peremajaan sawit rakyat. Kenapa demikian? Karena peremajaan sawit ini sangat diperlukan untuk sebagai usaha keberlanjutan kebun sawit di Kabupaten Tulang Bawang. Tanpa peremajaan kebun yang saat ini sudah ada, itu hasilnya sangat-sangat minim, bahkan banyak pohon-pohon sawit yang tidak berbuah lagi. Maka oleh karena itu, opsi peremajaan sawit ini merupakan jalan keluar yang harus kita lakukan saat ini juga.
Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Kami dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengucapkan bahwa dari tahun 2023 kami sudah bisa mencapai 1,4 juta hektar peremajaan sawit rakyat. Dan kami harapkan dukungan Bapak Ibu semua dan Bu Kadis juga untuk tahun 2024 ini kita akan terus menjalankan peremajaan sawit rakyat ini ke depan. Mengapa peremajaan sawit rakyat itu penting? Karena pemerintah sudah menetapkan untuk meningkatkan program biodiesel dari B35 ke B40 dan B50. Kemudian juga kami dari BPDPKS juga mengharapkan Bapak Ibu semua mengikuti program beasiswa maupun pengembangan SDM yang kami berikan melalui KUD maupun melalui Kadis agar meningkatkan pengetahuan mengenai good agriculture praktis petani semua. Jadi, untuk membantu percepatan peremajaan sawit rakyat, ada 2 jalur yang sudah ditetapkan melalui BPDPKS. Yang pertama adalah jalur kedinasan yang dibantu oleh Ibu Kadis, dan yang kedua adalah jalur kemitraan, di mana perusahaan seperti Smart ini membantu petani-petani untuk mendapatkan dana peremajaan sawit rakyat. Dan mengenai peningkatan jumlah pemberian dana BPDPKS dari 30 juta ke 60 juta, saat ini kita masih menunggu proses untuk finalisasi. Dan semoga ini bisa memancing para petani, terutama petani swadaya, untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam hormat kami dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon kiranya untuk Ketua KUD dan rekan-rekan kelompok tani sekalian yang segera mengisi data PSR-nya, usulannya ke PSR online, sehingga segera bisa kita kirimkan ke BPDPKS-nya. Oleh karenanya saya mohon kerjasama dari teman-teman di koperasi, kepala kampung untuk mendukung program ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat yang harus dilengkapi tetap harus dilengkapi, artinya kita harus clear dan clean untuk kegiatan ini, baik kepemilikannya maupun anggota kelompoknya. Kami atas nama Badan Pengurus selaku wakil masyarakat transmigrasi di Bukatama memohon kepada pemerintah agar dana BPDPKS yang ada di KUD Gede Sejahtera khususnya di Lampung untuk dapat ditingkatkan, dan kami terima kasih kepada tim BPDPKS, kemudian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan khususnya Kabupaten Tulang Bawang dan PT Sumber Daya Perkasa yang telah membantu program BPDPKS, dan alhamdulillah tahun 2023 ini sudah ada 3 desa yang sudah realisasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan progres daripada penanaman plasma kelapa sawit KUD Gede Sejahtera yang mendapat bantuan tahun ini, tahun 2024 sebanyak 1.105,25 hektar dari dana BPDPKS. Pada kesempatan ini yang sudah kita replanting ada 3 desa sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KUD Gede Sejahtera tadi, bahwa Desa Wiratama, Desa Trijaya, dan Desa Sidomulyo. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah 100% replantingnya berjalan dengan baik. Dan kemudian sampai dengan saat ini yang sudah tertanam sebanyak 80%, karena 20% yang ada kita akan melakukan pengelolaan area rendahan dulu, di mana pada area rendahan tersebut akan kita kelola pembuatan parit dan double rebonding. Supaya apa? Supaya tanaman Bapak sekalian akan tumbuh dengan baik dan nantinya 3 tahun ke depan akan menghasilkan sawit yang baik. Ibu, ya dulu, nanti Anggun izin pergi duluan ya. Kenapa? Emang kamu sudah ada yang menunggu? Ya udah, Dok. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kabarin Ibu ya. Iya, Ibu. Anggun pamit duluan ya. Iya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Dok ya. Dadah, Ibu. Maaf ya Gun, tadi aku ganti baju dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang aku mau ajak kamu keliling-keliling. Kita jalan-jalan karena kamu udah berhasil nolongin aku. Beneran? Beneran dong. Free kan? Gratis lah, elah. Udah yuk. Oke. Nih, pakai helm dulu.
apa-apa kan? Santai, tante. Nggak lucu bercandanya, Bar. Gun, kamu tahu nggak bedanya kamu sama lumut ini? Beda dong. Apa bedanya? Kalau lumut itu biasa aku pengennya disingkiri. Tapi kalau kamu pengennya dicubit. Akbar bercandanya berlebihan. Di tanah tercinta ini, mentari bersinar cerah menyinari hamparan hijau. Pohon kelapa sawit nan megah, batangnya kokoh, daunnya melambai menyimpan berkah. Sumber kehidupan, tentunya sumber kehidupan yang tak ternilai. Buahnya sangat banyak, minyaknya melimpah menjadi sumber energi, menerangi penjuru negeri, memutar roda industri, menggerakkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, membawa rakyat sejahtera dan mandiri. Petani bersukacita, panen melimpah ruah hasil jerih payah, dinikmati bersama keluarga tercinta, membangun rumah, menyekolahkan anak hidup berkecukupan, masa depan cerah di depan mata. Kelapa sawit bukan hanya soal materi tapi juga perekat bangsa, pemersatu negeri, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, membangun desa, memajukan bangsa tercinta. Di tangan rakyat, kelapa sawit menjadi berkah, dirawat dengan penuh kasih, dilestarikan dengan bijaksana, menjadi andalan bangsa, tentunya menjadi sumber kekuatan dan kejayaan untuk masa depan yang gemilang dan penuh kemuliaan. Bersama kita jaga kebunnya, kerja keras tangan, terampil petani, membangun asa bagi bumi pertiwi. Sawit ramah, masa depan cerah, energi baru di setiap buahnya. Dengan sawit kita hijaukan dunia untuk Indonesia jaya selamanya. Alif, bangun yuk. Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya.
mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya.